Nah, kita sering kali bicara tentang kamu mikir nggak sih? Gitu kan. Terus kita mencoba berpikir, menurut saya begini, menurut saya begitu. Kita selalu bicara menjudge orang, mikirnya nggak gitu, misalkan contoh. Nah, itu contoh bagaimana kita menggunakan kata pikir. Pertanyaannya kemudian adalah, apa itu yang disebut dengan berpikir? Nah, apakah kalau Anda bilang berpikir itu adalah Anda memikirkan sesuatu, maka pertanyaan itu sebenarnya juga bisa diaplikasikan kepada robot misalkan. Robot juga bisa berpikir gitu. Kalau Anda saya pukul lalu Anda membalas memukul karena Anda berpikir bahwa orang yang dipukul harus balas memukul, maka itu juga bisa dilakukan oleh mesin gitu. Bahkan binatang juga bisa seperti itu. Jadi apa yang membuat berpikir itu berbeda? Bahkan kalau saya boleh agak menggunakan perbedaan spesies, maka apa yang membuat berpikirnya manusia itu berbeda dari berpikirnya makhluk yang lain? Kita udah bicara tentang high order thinking skill. High order thinking skill kemarin, sebelumnya saya udah bahas tentang 4 bahkan sampai 5 level berpikir. Tapi itu kita baru berbicara di level tataran. Di level mana? Kita juga udah bicara tentang tekniknya. Ada setidaknya 5 teknik yang bisa kita pakai untuk berpikir kritis. Tapi apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang berpikir di situ? Bagaimana caranya kita berpikir supaya pikiran kita itu benar-benar mikir di situ. Nah, itu lagi-lagi level bertingkat di situ. Dan saya akan kasih contoh ya, definisi yang menurut saya penting yang saya temukan dari peneliti-peneliti yang mengkaji tentang kecerdasan gitu. Jadi intelligence itu sebenarnya hari ini lagi naik daun banget. Penelitian-penelitian banyak itu untuk melihat apa sih yang membuat manusia itu berpikirnya unik di situ. Karena mereka ingin mereplikasi nih ke mesin gitu. Seperti yang pernah saya bilang tentang artificial general intelligence, AGI di situ. Jadi nggak hanya sekedar AI, tapi AGI, artificial general intelligence. Artinya dia bisa berpikir umum. Umum itu tadi, Anda bisa mulai berpikir baik-baik, buruk, bisa berpikir mesum, bisa berpikir lurus, bisa berpikir tiba-tiba Anda nggak bisa mikir, bisa overthinking, gitu kan? Nah, itu general intelligence di situ. Nah, salah satu temuan yang menurut saya menarik adalah di level definisi. Mereka mencoba membedakan definisi, karena itu tadi, kalau nanti Anda semakin lama di dunia kampus, Anda akan menjadi penting untuk mendudukkan secara tepat apa sih yang kita maksud dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa apapun. Dalam hal ini adalah reasoning dan thinking gitu. Jadi ada filsuf yang saya suka itu namanya Hegel. Hegel itu selalu bilang bahwa segala sesuatu yang sering kita perbincangkan itu adalah, semakin sering sesuatu itu kita perbincangkan, maka semakin jarang kita mengetahui definisinya gitu. Nah, itu kenapa kita penting mengetahui definisi dari dua hal ini. Nah, si penulisnya namanya Dorner dan Funke, saya nggak tahu bacanya gimana. Dorner dan Funke ini dalam penelitian mereka membahas tentang apa yang disebut complex problem solving. Mereka melihat riset-risetnya sejak tahun 70-an di situ sampai. Jadi ada sebuah metodologi penelitian yang namanya systematic literature review. Mereka melakukan systematic literature review untuk semua penelitian dalam rentang waktu 1970-an sampai 2017 yang pernah bicara tentang intelligence. Itu ada ratusan artikel yang mereka baca gitu. Nah, di situ mereka temukan ada perbedaan antara reasoning dengan thinking. Garis bawah saya dari temuan mereka adalah reasoning itu bicara tentang deduksi. Bahasa Indonesia reasoning apa ya? Saya mengartikannya bernalar ya. Bernalar dengan berpikir itu dua hal yang berbeda walaupun seolah-olah sama.
Dia tetap menggunakan otak, tapi modusnya berbeda, caranya berbeda. Orang bernalar itu dia menggunakan logika deduktif biasanya, atau logika lah secara umum di situ. Tapi kalau thinking, kita bicara tentang imajinasi. Kita mulai berpikir intuitif. Kita meraba sesuatu yang mungkin belum terpikirkan di situ. Jadi setelah thinking itu akan bicara tentang mengkonstruksikan sesuatu yang belum pernah terpikirkan, membayangkan sesuatu. Kalau ini seperti ini gimana? Kalau ini seperti ini, kalau ini begini, apa terjadinya? Kalau saya melakukan ini, kenapa tidak terjadi seperti ini? Kenapa jadinya yang ini? Nah, itu Anda mencoba-coba titik mana yang Anda belum pikirkan di situ. Sementara kalau reasoning, itu datanya ada, faktanya ada, lalu Anda membuat kesimpulan. Inferensi namanya. Kalau Anda belajar di filsafat, nanti ada inferensi. Nah, beda inferring itu menyimpulkan dengan thinking itu memikirkan di situ. Definisi itu, it is necessary to constantly switch between our sense of possibility and our sense of reality. Jadi thinking itu adalah sense of possibility karena kita meraba, kita sensing itu apa ya? Ya, kita mengintuisi tentang kemungkinan. Mungkin nggak sih? Apa yang kita bilang mungkin dan tidak mungkin itulah yang kita expand situ. Sementara kalau reasoning itu hanya terbatas pada yang possible, yang aktual, yang real di depan mata Anda. Jadi misalkan kita bicara tentang orang makan, contoh sederhana kita. Orang makan, nah orang yang reasoning dia akan bicara dengan fakta-fakta yang ada. Orang makan karena lapar, karena dipaksa dan seterusnya. Nah, itu orang-orang yang berpikir secara reasoning semata. Tapi kalau thinking, bisa nggak lapar itu kita lihat sebagai sebuah makna tertentu, sebagai sebuah simbol tertentu. Jangan-jangan orang ini makan, dia ingin menunjukkan sesuatu, dia ingin memberi pesan sesuatu, gitu. Itu pernah terjadi pada saat kalau Anda masih ingat dulu pandemi flu burung itu beramai-ramai pada saat Indonesia sudah merasa sukses memberantas flu burung. Ramai-ramai semua pejabat makan ayam di depan kamera. Nah, itu menunjukkan ternyata tindakan makan itu sendiri itu bisa menjadi sebuah makna tertentu, sebuah pesan tertentu. Nah, itu contoh bagaimana kita membayangkan, berpikir dengan meraba-raba kemungkinan-kemungkinan. Sensing possibility, mendeteksi apa yang mungkin sih dari situ. Jadi lagi-lagi ini adalah tindakan yang sifatnya kreatif, imajinatif di situ. Nah, lalu ini juga masuk ke pola kognisi di situ. Ini mungkin kalau Anda lihat di sini, ini adalah apa yang disebut dengan Bloom taksonomi Bloom. Taksonomi dari Alexander Bloom itu sampai hari ini, bahkan kurikulum Anda pun juga didesain dengan modus berpikir seperti ini, kerangka berpikir seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, bisa kita lihat di sini ya. Saya coba zoom. Nah, di sini kalau Anda lihat bahwa ternyata berpikir itu ada tingkatannya loh. Ada berpikir yang sifatnya create, ini yang tertinggi. Yang paling bawah adalah remember. Remember itu mengingat gitu. Jadi kalau Anda cuma bisa mengingat, terus Anda bisa memahami, Anda bisa applying, inilah yang disebut dengan lower order thinking skill di situ. Nah, sementara 3 yang atas, kalau Anda bisa berpikir yang kreatif, mengevaluasi, menganalisis, nah itu Anda memiliki higher order thinking skills. Nah, berpikir yang remembering itu, tadi pertanyaan saya kalau Anda masih ingat, apa sih yang saya lakukan kalau saya sedang berpikir di situ? Nah, berpikir di level yang belum abstrak, itu remembering. Berpikir itu artinya kita mendefinisikan, kita mengingat
Artinya kita merecall, kita menyatakan, kita mengulang sesuatu yang pernah dikatakan orang ke kita, dosen kita, guru kita, bapak kita, ibu kita, guru kita, dan seterusnya. Itu remembering. Understanding sebaliknya, dia mencoba memberi penjelasan gitu. Jadi, nah seringkali kalau Anda terbiasa copy paste, itu Anda ya levelnya bahkan lebih rendah dari yang terendah gitu. Jadi stop Anda kalau bikin tugas copy paste. Karena apa? Anda harus understand dulu. Oke, Anda melihat di koran, Anda lihat di buku, di jurnal, di internet dan seterusnya. Tapi if you don't understand it, then don't write it down. Kalau Anda nggak memahami ini, jangan ditulis. Apalagi di copy paste. Copy paste itu udah dosa gitu. Udah kriminalitas paling rendah lah gitu. Itu sehingga yang mau saya tekankan adalah you have to understand it first. Karena apa? Kalau Anda nggak bisa memahami itu, boro-boro Anda menggunakan itu, mengaplikasi itu. Itu tadi. Kalau Anda nggak bisa mengaplikasikannya, ya udah sayonara dengan higher order thinking skills di situ. Dan ya sorry itu Anda nggak ada bedanya dari sekedar robot, dan bahkan worthiness Anda, harga dan nilai Anda secara kecerdasan itu sangat rendah dan murah di situ. Jadi untuk Anda bisa sampai ke higher order, 3 yang bawah Anda harus paham dulu. Bisa nggak Anda mengingat? Itu kenapa nanti kita akan belajar gimana cara membaca cepat, mengingat, mengorganisasikan ide dengan mind map, dengan teknologi dan seterusnya. Karena apa? Itu untuk menopang Anda dalam mengingat. Understanding untuk Anda bisa menjelaskan. Itu kenapa Anda diminta untuk presentasi, Anda diminta untuk ngomong paling lambat 20 menit. Anda menjabarkan segala sesuatunya, itu understanding. Applying, itu diminta Anda praktek. Diminta Anda udah punya teori, udah punya konsep, udah punya teknik, aplikasikan ke seharian, aplikasikan ke tugas-tugas dan seterusnya. Nah, setelah itu semua, analyze, kita bicara tentang kasus. Nah, di sini kita mulai tidak sekedar reasoning, tapi kita mulai thinking. Ada kasus yang kasus itu selalu nggak textbook di situ. Jadi kalau Anda bilang, kalau ada orang hobi itu bilang, oh sekolah itu nggak penting, kenapa? Karena dunia real itu jauh lebih kompleks. Nah, sebenarnya nggak salah-salah amat ya. Yang salah adalah pendidikannya. Jadi kalau pendidikan Anda itu nggak relevan dengan dunia kerja, dengan dunia keseharian, dengan realitas, teori Anda terlalu teoritis, itu teori. Bukan salah teorinya, itu salah orangnya yang gagal berteori. Itu salah orangnya yang gagal menciptakan buku-buku pemikiran-pemikiran yang realistis. Karena apa? Karena teori itu harus konkret, harus real, harus didapat dari refleksi tentang dunia yang real gitu. Jadi kalau teori itu terlalu nggak bisa diaplikasikan dan seterusnya, udah buang teori itu. Jadi jangan salahkan pendidikan, jangan salahkan sekolah, jangan salahkan teori kalau dia tidak realistis di situ. Jadi salahkan teoretikusnya. Yang harus Anda lakukan apa? Ya cari teori yang lain. Carilah teori baru, atau bahkan kalau Anda udah bisa nanti mempelajari metodologi dan seterusnya, bikin teori baru, bikin konsep baru, bikin kerangka baru dalam memahami fenomena. Karena itu di level creating. Itu level tertinggi. Anda menciptakan kerangka nalar Anda sendiri. Bahkan kerangka moral. Ini baik buruk itu bukan sebagaimana yang diberitahu oleh orang-orang kepada Anda waktu kecil dan seterusnya. Anda bisa punya definisi ini baik, ini buruk, dan Anda bisa punya reasoningnya kenapa di situ. Karena Anda bisa melakukan apa? Evaluasi. Anda bisa mengevaluasi pemikiran Anda selama ini. Anda bisa mengevaluasi pemikiran orang. Akhirnya, kalau Anda bisa mengevaluasi, Anda bisa dimintai apa? Saran, pendapat, dan seterusnya. Nah, ini sering terjadi misalkan Anda dicurhatin teman gitu. Dicurhatin teman itu artinya Anda sedang diminta untuk mengevaluasi yang dia lakukan. Menurut lo gue harus gimana nih? Bla bla bla. Nah, itu yang harus Anda evaluate. Nah, kalau Anda nggak bisa menganalisis, Anda nggak bisa mengaplikasikan pemikiran-pemikiran Anda secara objektif, prosedural, metodologis, maka udah pasti evaluasi yang Anda berikan itu sampah. Dan itu kenapa saya agak emosi di hal-hal ini. Kalau Anda lihat
depresi anak muda. Karena mereka bicara ke teman-temannya, bicara ke orang-orang yang nggak bisa berpikir secara runut, tapi dia come up dengan solution. Dia memberi solusi-solusi yang sampah itu tadi. Oh, kamu harusnya begini. Jadi tanpa dia memahami permasalahan, tanpa dia bisa menganalisis masalahnya, dia langsung kasih solusi. Oh, jadi seolah-olah semua solusi itu selesai dengan cari rilis, carilah pelampiasan, carilah dekatkan diri ke agama, doa lah, dan seterusnya. Saya nggak bilang bahwa itu adalah solusi-solusi yang baik, tapi tidak semua permasalahan selesai dengan itu. Kayak Anda pernah dengar meme-nya, hidup tidak semudah bacotannya Mario Teguh. Nah, itu sama itu. Pada saat orang hanya mengaplikasikan begitu saja apa yang dikatakan oleh Mario Teguh. Gitu. Jadi saya nggak bilang Mario Teguh itu salah. Sebaliknya, Mario Teguh bisa mengeluarkan itu karena dia berpikir dan seterusnya. Ya kita bisa berdebat pemikirannya benar apa enggak, sampah atau enggak gitu. Saya punya kritik tersendiri untuk itu. Tapi orang-orang yang mengaplikasikan begitu saja apa yang disampaikan oleh Mario Teguh, karena dia gagal dalam mengevaluasi, karena apa? Dia tidak bisa menganalisis, boro-boro dia mengaplikasikannya gitu. Nah, itu tadi 6 modus berpikir, cara berpikir menurut taksonomi dari Bloom itu tadi. Nah, jadi poin saya di slide ini adalah ingin tunjukkan bahwa berpikir itu ada lapisnya. Kita udah bicara tentang berpikir yang punya tingkatannya, punya tatarannya. Nah, ini adalah lapisnya. Nah, lapis pertama adalah remembering, understanding, applying, dan seterusnya. Nah, dengan mempelajari verb, kata kerjanya, sebenarnya Anda bisa membantu Anda mengetahui. Misalkan di level create. Di create itu ada level mengenerate. Mengenerate itu menghasilkan. Assemble itu menata-nata, menyatukan, menjadikan satu. Design itu merancang. Create itu benar-benar menciptakan. Terus kalau kita lihat di level evaluate itu ada mencek. Benar nggak sih ini seperti yang diminta, yang seharusnya. Determine itu menentukan. Ngejudge itu menilai, baik buruk, pantas tidak, efisien atau tidak, dan seterusnya. Jadi Anda punya standar value dan Anda aplikasikan untuk melihat ini sudah sesuai value atau enggak. Reflect itu merefleksikan, memikirkan. Kritis, kreatif semua masuk ke sini dan seterusnya. Kalau Anda bisa Anda lihat di sini, dia punya kata kerjanya. Analyze itu yang paling gampang itu memilih, membedakan, memilih, memilah, mengkritik, mendekonstruksi, merekonstruksi, dan seterusnya. Applying itu menggunakan, melaksanakan, carry out, melaksanakan, provide, memberikan advice, solusi, dan seterusnya. Ini yang bisa baca untuk Anda tahu Anda udah bisa nggak sih berpikir seperti ini. Gitu. Bisa nggak Anda mengidentifikasikan? Remember, misalkan saya bilang teori tentang oligarki misalkan. Oligarki itu apa? Bisa nggak ada identifikasikan oligarki media di Indonesia? Situ. Kalau Anda nggak bisa mengidentifikasikannya, ya boro-boro Anda menciptakan teorinya, atau Anda mengevaluasinya, atau Anda menganalisisnya di situ. Nah, itu tadi dari kedalaman. Nah, pengetahuan pun juga punya keluasan gitu. Ada pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif di situ. Nah, cuman saya nggak akan terlalu dalam soal ini, itu bisa Anda pelajari di mata kuliah filsafat ilmu atau yang lainnya. Gitu. Tapi sekedar tahu bahwa bahasa data science-nya itu granularity. Granular itu bahasa Jawanya mungkul gitu. Jadi kalau dari segi kemungkulan itu ada pengetahuan yang dari formal lah, bentuknya. Bentuknya. Ada pengetahuan yang sifatnya faktual. Faktual itu empirik biasanya. Ada pengetahuan yang sifatnya konseptual, bahwa ini adalah handphone. Ini pengetahuan faktual saya. Pengetahuan konseptual saya adalah saya bisa tahu konsep handphone. Saya bisa tahu konsep handphone. Oh, handphone itu kotak, tapi bisa juga nggak kotak, gitu kan? Konsepnya adalah dia bisa menyimpan
memori, dia bisa mentransmisikan pesan dan seterusnya. Sehingga kalau Anda lihat di film-film, handphone itu bisa ditanam di jari dan seperti ini. Saya lihat film apa itu, Minority Report, banyak lah film-film seperti itu. Jadi secara konsep ke handphonean itu adalah konsep yang bisa diaplikasikan ke bentuk-bentuk yang faktual yang lain. Prosedural itu adalah bagaimana kita menciptakan handphone. Itu tadi. Nah, metakognitif itu pengetahuan tentang kehandphonean itu sendiri. Anda mengkritik apa sih yang disebut transmisi pesan, apa sih yang disebut komunikasi, sehingga bagaimana handphone itu melakukan komunikasi. Jadi semakin atas semakin abstrak gitu. Metakognitif itu bisa jadi semakin filosofis gitu. Nah, itu contoh dari kedalaman dan keluasan berpikir yang bisa Anda pelajari sendiri. Nah, di sini saya kasih tunjukkan bahwa pemikiran itu juga punya dampak kepada yang kita lakukan di dunia real. 3 yang saya stabiloin di situ adalah yang kelihatan: claim, judgment, dan actions. Claim itu Anda ngeklaim, Anda bilang ini yang benar, ini yang salah. Nah, judgment itu Anda memberi label benar, salah, baik, buruk, dan seterusnya. Actions itu adalah tindakan. Nah, kalau Anda lihat ini, belief itu mempengaruhi aksioma, aksioma mempengaruhi asumsi, asumsi mempengaruhi perspektif. Perspektif ini yang membuat Anda memungkinkan untuk mengklaim sesuatu. Misalkan kalau Anda percaya bahwa hidup itu karma gitu, maka misalkan saya mukul Anda, terus Anda akan bilang, oh nanti saya akan dibalas oleh alam atau Tuhan dan seterusnya. Nah, yang memungkinkan Anda mengklaim seperti itu karena Anda punya belief, axiom, assumptions, dan point of view situ. Nah, setelah Anda memberi claim, Anda akan ditanya, maksudnya gimana? Anda memberi line of reasoning. Line of reasoning Anda dapat dari metode tertentu. Frameworknya apa sih? Oh iya, saya tahu itu karena apa? Framework sehari-hari umumnya orang akan bilang, si A melakukan ini nanti dia dibales, si B melakukan ini dia dibales. Nah, itu framework methodenya dia untuk mendapatkan pengetahuan tentang itu di situ. Jadi dengan cara apa? Menggeneralisasi hal-hal yang dia amati di keseharian. Ilmiah atau enggak? Jelas enggak ilmiah di situ. Gimana yang ilmiah? Tanya dosen metodologi di situ. Tapi artinya Anda punya metode terlepas dari ilmiah maupun enggak ilmiah. Lalu Anda beri proof, beri evidence, beri data, beri contoh, beri konkretnya seperti apa. Nah, itu yang akhirnya memberi Anda keyakinan untuk Anda bisa mengklaim benar dan salah. Nah, klaim ini yang nanti akan menopang posisi subjektivitas Anda, identitas Anda, siapa Anda. Yang akan mempengaruhi tindakan Anda, dan seterusnya. Situ. Nah, Anda merenung tentang tindakan Anda, tentang pemikiran Anda, benar atau salah, Anda merefleksikannya. Pada saat Anda punya refleksi itu akan feedback ke belief system Anda, dan seterusnya. Nah, ini contoh tadi kata kerja dalam berpikir itu yang sudah Anda pelajari di sini. Nah, ini contoh yang bisa Anda coba sendiri nanti dalam praktek. Bisa nggak Anda mendefine? Bisa nggak Anda mendescribe? Bisa nggak Anda mengcompare? Membandingkan? Bisa nggak Anda mengklasifikasikan, memilih, memilah? Bisa nggak Anda mengidentifikasi? Ini bagian dari keseluruhan yang mana? Sistemnya seperti apa? Unitnya apa? Sebuah sistem punya unit apa aja? Sebuah unit punya sistem apa aja? Sistemnya seperti apa? Jadi Anda bisa nggak melakukan mengidentifikasi itu? Hal-hal yang tentu semakin abstrak. Dosen itu adalah part dari sebuah sistem bernama pendidikan. Penelitian adalah sebuah part dari sebuah sistem bernama pendidikan. Argumen itu adalah sebuah part dalam sebuah sistem bernama pemikiran. Gitu. Nah, misalkan negara, unitnya apa aja? Ada presiden, ada warga, ada rakyat, ada pemerintahan, dan seterusnya. Itu unit-unit di dalam sistem itu sendiri. Dan seterusnya. Logika sebagai sebuah sistem, di dalamnya ada apa? Ada argumen, ada reasoning, ada nalar, ada data, dan seterusnya. Nah, itu cara kita bicara tentang whole and part. Di situ. Sequencing, itu yang tadi
Saya bicara tentang dari A ke B, ke C, ke D, dan D. Jadi Anda bisa melihat proses panjang dari sesuatu yang tampak di depan mata Anda. Cause and effect, Anda bisa bicara tentang, bisa nggak identifikasikan sesuatu ini efek atau penyebab, gitu. Kemiskinan itu efek atau penyebab. Nah, Anda harus punya reasoning di situ. Analogi misalkan, bisa nggak Anda menganalogikan sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lainnya? Kalau Anda malas belajar, itu seperti ada iklan majalah Tempo atau Gatra, saya lupa dulu. Dia menganalogikan orang nggak baca itu seperti kambing congek. Gitu. Mau jadi kambing congek. Nah, dia sedang menganalogikan. Analogi itu adalah melihat kesamaan fungsi. Gitu. Kesamaan fungsi. Nabok itu sama nabok, tangannya kan seperti ini. Itu sama seperti mengayunkan bambu mengayun misalkan. Gitu. Jadi, fungsi bambu mengayun dan tangan menabok, nah itu adalah analogis, fungsi analogis di situ. Sehingga Anda bisa bicara misalkan menangis, ada majas itu kan, menangis, tangisannya itu mengalir menganak sungai. Jadi tangisan itu kan bercucuran, anak sungai itu mengalir, jadi bisa sama di situ. Nah itu contoh analogi gitu. Bisa nggak Anda membuat analogi dari sebuah peristiwa yang konkret? Buat analogi itu artinya Anda membuat model di pikiran Anda tentang miniatur dari realitas. Nah, itu contoh dari analogi. Nah, misalnya nanti Anda belajar contoh misalkan Ballet teori itu teori peluru. Jadi dia menganalogikan bahwa media itu mempengaruhi manusia sama seperti balet itu tertembakkan ke kepala Anda. Anda nggak bisa ngelawan di situ. Nah, itu contoh analogi. Nah, Anda cari analogi-analogi lainnya, bahkan Anda bikin analogi sendiri di situ. Nah, ini contoh yang bisa Anda pakai. Nanti Anda bisa eksplorasi sendiri. Ini menggunakan mind map. Jadi, kalau Anda belajar mind map yang sebelum-sebelumnya, nah ini mind map itu punya fungsi-fungsi khusus seperti yang ke-8 cara berpikir ini. Nah, itu yang nanti bisa Anda coba. Nah, lalu terakhir, data. Perlukah berpikir dengan data? Apa sih fungsi data bagi pemikiran? Nah, ini yang perlu saya tekankan, bahwa kecerdasan itu tidak berbasiskan selalu bertopangan pada data. Tapi bukan berarti dia tidak perlu data. Sebaliknya, dia butuh data, tapi pada saat Anda selalu stick to the data, selalu Anda berbasiskan pada data, artinya Anda akan stuck di data ini. Sementara yang dibutuhkan adalah Anda lompat keluar dari data, tapi berbasiskan data itu. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa pemikiran itu selalu berbicara tentang imajinasi, tentang kreativitas. Kreativitas nggak ada datanya, gitu. Kalau Anda tanya, orang itu harus selalu berpikir berbasiskan, selalu harus ada datanya, nah maka tidak ada yang namanya pemikiran-pemikiran yang kreatif. Contoh misalkan dulu belum ada pesawat terbang, tapi Wright bersaudara berimajinasi. Mungkin nggak sih manusia bisa terbang? Nggak ada datanya manusia bisa terbang, ya kan? Kalau dia stick hanya pada daftar data bahwa manusia tidak bisa terbang, selesai, nggak akan pernah ada pesawat sampai hari ini. Tapi dia menggunakan data itu sebagai apa? Sebagai starting point. Jadi kita harus clear bahwa thinking itu perlu data, perlu. Tapi kalau dia hanya membicarakan data, dia bukan berpikir. Dia hanya memberi komentar terhadap data di situ. Sementara yang kita butuhkan adalah dengan data, tidak hanya kita bisa berkomentar, tapi kita membuat pemikiran baru, yang pemikiran baru ini membuat kita meneliti, mencari data-data untuk menopang pemikiran yang baru. Nah, saya nggak akan lebih panjang di sini karena Anda bisa belajar itu di kelas metodologi, kelas seminar, dan seterusnya. Jadi, pemikiran baru akan membutuhkan data yang baru. Jadi, kalau Anda hanya pakai data-data yang ada, data-data yang lama, maka itu adalah data-data yang dihasilkan dari pemikiran yang juga udah lama di situ. Jadi, kreativitas akan selalu membutuhkan data-data yang lebih baru.
Nah, UTS itu nanti kita akan menguji keterampilan Anda dalam belajar aplikasi, sistem, alat belajar, dan juga keterampilan Anda dalam merencanakan pembelajaran Anda dengan bantuan teknologi di situ. Yang saya nanti juga akan diujikan adalah HOTS gitu. Jadi saya tambahkan di sini. Nah, UTS-nya juga akan bicara tentang HOTS dan cara berpikir abstrak untuk melihat keseharian-keseharian Anda. Jadi, yang terpenting dari poin saya di pembahasan hari ini adalah kita memahami apa itu yang disebut dengan berpikir. Dengan berpikir itu kita sedang bekerja. Kita mempekerjakan otak kita mempekerjakan data, teori, logika, nalar, energi kita untuk berpikir. Nah, pada saat berpikir, itu artinya kita sedang melakukan reasoning dan thinking. Nah, berpikir yang quote-unquote yang imajinatif itu adalah thinking. Sementara berpikir yang hanya berbasiskan data, berbasiskan logika, itu yang disebut dengan bernalar. Saya nggak bilang salah satu lebih penting dari yang lainnya, dua-dua ini adalah hal yang sangat krusial. Tapi seringkali orang berpikir hanya di level reasoning, sementara kita juga perlu berpikir di level thinking, yaitu imajinatif. Nah, lalu nih kata-kata kerja, karena berpikir itu bekerja, kerjanya apa? Nah, ini yang kita bisa lihat di sini. Mulai dari level remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Ini Anda bisa lihat kata kerjanya dan apa yang dipikirkan, pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini membantu Anda untuk melihat sudah sejauh mana atau sudah setinggi apa Anda mampu berpikir, dan harapannya sampai kapanpun Anda membuat pemikiran-pemikiran, Anda bisa mengakuisisi keterampilan-keterampilan ini. Nah, ini latihan untuk Anda. Coba Anda lakukan ini semua sendiri di rumah. Nah, ini bisa menjadi latihan Anda untuk mengetes sejauh mana Anda bisa menggunakan akal budi Anda di situ. Dan terakhir tadi, bagaimana data itu perlu diinterpretasikan, perlu dimaknai, perlu dijadikan titik pijak untuk kita menciptakan sebuah pemikiran yang baru di situ. Jadi itulah pentingnya berpikir dan bagaimana berpikir itu merupakan sebuah kerja, dan bagaimana kerja berpikir itu ternyata berlapis-lapis dan tidak selurus selinier itu. Oke, semoga berguna.